28. Khawatir. Lagi dan lagi, Mbak Sandra seolah-olah ingin selalu mencari masalah denganku. Dia berkacak pinggang sambil menatapku dengan tajam. Harusnya aku yang melakukan itu, karena dia telah berbuat jahat terhadap anakku. Apa kau ingin balas dendam? Mbak Sandra meninggikan suaranya. Apa maksud Mbak? Aku tidak mengerti kenapa dia melontarkan pertanyaan yang membingungkan. Kau puas melihat Revan terluka dan seperti orang kehilangan semangat hidup? Mungkin Mbak salah alamat kali ya. Aku tidak ingin tahu apa maksud ucapannya. Seandainya kau tidak kasih tahu Revan tentang pernikahan Ratu, dia pasti masih sehat-sehat saja sekarang. Sepertinya kau ingin melihat anakku menderita. Seenaknya dia memberikan tuduhan terhadapku. Aku bukan seperti Mbak. Aku hanya ingin agar Revan tidak mengganggu Ratu lagi. Dia harus tahu kalau wanita yang dia hubungi adalah istri orang lain. Tapi kenyataannya, anakmu yang berusaha menghubungi anakku. Apa kau nggak didik dia supaya nggak ganjen lagi sama cowok lain? Dia lupa udah punya suami. Mbak Sandra telah membuatku kehilangan kesabaran. Aku tidak terima dengan tuduhannya terhadap Ratu. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran wanita itu. Baru kali ini aku mengenal seseorang yang tidak punya perasaan sama sekali. Mbak Sandra sangat jelas melarang Revan untuk lepas tanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap Ratu. Sekarang, dia dengan santainya memberikan penilaian tidak masuk akal tentang wanita yang sedang mengandung cucunya. Mbak termasuk manusia langka, ucapku sambil menggeleng. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa kepadanya. Kau bilang apa? Jaga omonganmu. Jangan sok nasihatin orang lain. Lihat dulu diri sendiri. Dari dulu, Mbak selalu bersikap tidak baik padaku. Tapi aku tetap diam. Tapi kalau Mbak udah berani mengusik anakku, aku akan bertindak. Aku udah cukup sabar dengan tindakan Mbak yang tidak mengakui anak yang Ratu kandung. Jadi, aku minta agar Mbak tidak mengganggu hidup keluargaku lagi. Ajari saja anak Mbak supaya nggak asal tanam benih, tapi akhirnya diabaikan. Ada apa, Mah? Aku dikagetkan suara Ratu. Mama lagi mengingatkan orang tidak bertanggung jawab ini. Aku dengan santai memberikan balasan. Mbak Sandra tiba-tiba langsung menarik tangan Ratu, lalu mendorongnya ke lantai hingga tersungkur. Aku melihat anakku itu kesakitan sambil memegang perutnya, hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Darah kembali mengalir di pahanya. Ratu tampak terkejut setelah siuman. Dia memandang sekeliling. Mungkin dia heran karena suami, orang tua juga mertuanya sedang bersamanya di ruangan yang tidak lain adalah salah satu kamar di rumah sakit. Dokter tidak berhasil mempertahankan anak dalam kandungannya. Kamu yang sabar ya, Dek. Bayu mencium jemari Ratu. Tante Sandra jahat, Kak. Beliau benar-benar gak punya hati. Ratu membenamkan wajahnya ke dada Bayu. Aku terharu melihat tindakannya. Mungkin belum rezeki kita, Dek. Semoga Allah segera memberikan gantinya. Aku terkejut mendengar ucapan Bayu. Walaupun aku tahu kalau dia dan Ratu adalah suami istri. Namun aku belum pernah melihat mereka bersikap layaknya pasangan yang saling menginginkan. Ratu biasanya hanya berbincang seadanya dengan Bayu. Walaupun suaminya itu selalu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya dengan tulus. Aku jadi ingat sikap Ratu saat berbalas pesan dengan Bayu tadi ketika di rumah. Apa mungkin Ratu telah menerima Bayu sepenuhnya sebagai suami? Kenapa tiba-tiba dia melupakan Revan? Padahal sebelumnya, dia dan mantan kekasihnya itu masih berkomunikasi melalui telepon. Mama senang lihat perubahan sikap kamu terhadap Bayu, ucapku setelah kami pulang dari rumah sakit. Maksud Mama? Sepertinya kamu udah terima suamimu. Gak ada alasan Ratu untuk tidak menerima Kak Bayu, Mah. Karena Ratu telah merasakan ketulusannya.
Di samping itu, Tante Sandra menghubungi Ratu beberapa hari yang lalu. Beliau menganggap aib kalau sampai Ratu melahirkan cucunya. Beliau berharap agar Ratu tidak melahirkan keturunannya. Beliau juga minta agar Ratu jauhin Revan. Penjelasan Ratu membuatku mengusap dada. Entah terbuat dari apa hati Mbak Sandra. Sedendam itukah dia terhadap Mas Fandi atas apa yang terjadi di masa lalu? Dia sanggup melakukan tindakan yang mencelakai Ratu. Dia wanita kejam. Jadi, kamu udah yakin untuk ngelupain Revan? Apa kamu masih sedih karena kehilangan janin dalam kandunganmu? Tanyaku untuk memastikan. Iya, Mah. Ratu harus melupakan Revan. Soal kehamilan, Ratu anggap itu bukan rezeki. Seperti yang Kak Bayu katakan. Aku salut melihat ketegaran anakku itu. Ratu harus bersyukur punya mertua seperti ayah dan bunda yang terima Ratu apa adanya. Ratu udah mikirin matang-matang kalau Revan bukan yang terbaik untuk Ratu. Benar kata Mama, jika dia cinta sama Ratu, dia pasti akan memperjuangkan hubungan kami, juga anaknya. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Aku sangat lega karena hati dan pikiran Ratu telah terbuka untuk menyadari kenyataan. Dia tidak ditakdirkan untuk bersama dengan Revan selamanya. Mereka hanya akan tetap menjadi masa lalu. Aku berharap semoga rumah tangganya dengan Bayu tetap baik-baik saja. Sebulan berlalu, ternyata Ratu serius ingin membuka hatinya untuk Bayu. Dia mulai bersikap lembut terhadap suaminya itu. Dia mengaku akan berusaha menghapus nama Revan dari lubuk hatinya. Namun, dia tidak tahu kondisi Revan yang sebenarnya saat ini. Apa mungkin Ratu akan luluh jika mengetahui kebenaran tentang Revan? Mantan kekasih anakku itu kini bersikap seperti orang tidak memiliki tujuan hidup. Aku juga baru mendengar informasi dari tetangga lain. Ternyata Revan sekarang sulit diajak bicara. Kasihan lihat Revan, Mbak, ucap tetanggaku yang tinggal di samping rumah Mbak Dewi. Apa yang terjadi terhadap dirinya? Tanyaku ingin tahu. Dia sepertinya takut dengan orang yang ingin melihat kondisinya. Maksudnya gimana? Aku benar-benar penasaran. Dia langsung menutup wajahnya dengan kain jika melihat orang lain. Apa? Aku sangat sedih mendengar penjelasan tetanggaku itu tentang Revan. Aku tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang dulu sering berkunjung ke rumahku kini memiliki keanehan yang menyedihkan. Jika saja Mbak Sandra tidak bersikap egois, mungkin Revan akan baik-baik saja saat ini. Lelaki itu akan hidup bahagia bersama wanita yang dia cintai. Aku berpikir seperti itu. Bukan berarti menyesal memiliki menantu seperti Bayu. Aku hanya menyayangkan tindakan Mbak Sandra. Mama lagi mikirin apa? Aku dikagetkan suara Ratu yang kini menghampiriku ke teras depan rumah, lalu duduk di sampingku. Nggak ada sayang. Aku terpaksa berbohong kepadanya. Mama main rahasia-rahasiaan nih sama anak sendiri. Terus terang, aku sangat bahagia melihat perubahan sikap Ratu yang sekarang. Seperti inilah anakku yang periang sebelum menjalin hubungan dengan Revan. Aku salut terhadap Bayu karena dia berhasil mengembalikan Ratu seperti dulu lagi. Bella, tolong aku. Aku terkejut mendengar suara Mbak Sandra yang tiba-tiba telah berdiri di depan pintu pagar rumahku. Ada apa lagi dengan wanita itu? Aku pun berdiri, lalu melangkah menuju pagar, kemudian membukanya. Mbak, kenapa? Aku tetap tidak kuasa untuk tidak peduli mendengar teriakan Mbak Sandra. Selamatkan Revan, Bel. Mbak Sandra menggenggam tanganku. Apa maksud Tante? Ratu membuka suara. Dia pun beranjak menghampiriku dan Mbak Sandra. Revan gak bisa hidup tanpa kamu, Ratu. Hanya namamu yang selalu dia sebut. Mbak Sandra memberikan penjelasan. Ada apa dengan Revan, Tante? Ratu tampak panik.
Dia nggak seperti dulu lagi. Sekarang dia takut melihat semua orang, termasuk orang tuanya. Dia hanya panggil nama kamu. Dia bersikap seperti orang tidak kenal siapapun. Orang-orang bilang dia gila. Pak Sandra memberitahukan kondisi Revan sambil menitikkan air mata. Sementara Ratu langsung berlari masuk rumah. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana reaksinya jika mengetahui kalau aku telah menyembunyikan kondisi Revan darinya? Mungkinkah dia akan marah lalu berpaling dari Bayu? Apa yang akan Ratu lakukan setelah mendengar kondisi Revan?